Selamat datang guys, hari ini kita akan membahas sosok yang tak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga dihormati di seluruh dunia. Pangeran Diponegoro yang lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta adalah pahlawan Indonesia yang melawan penjajahan Belanda dengan cara yang sangat luar biasa. Tidak hanya sebagai seorang pejuang, tetapi juga sebagai pemimpin yang sangat disegani. Tapi, tahukah kalian bahwa perjalanannya tidak dimulai di medan perang? Mari kita lihat lebih dekat. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dengan nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Dia adalah anak pertama dari Sultan Hamengkubuwono III dan Ratu Ageng yang merupakan seorang wanita bangsawan dari kalangan keraton. Sejak kecil, Diponegoro dibesarkan dalam lingkungan istana yang penuh dengan tradisi kebudayaan Jawa dan ajaran agama Islam. Meskipun dibesarkan di keraton, Diponegoro lebih memilih untuk hidup sederhana, dekat dengan rakyatnya. Sejak kecil, Diponegoro hidup di lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keadilan, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap tradisi. Lahir sebagai anak pertama dari Sultan Hamengkubuwono III, ia dibesarkan dengan pendidikan yang baik di keraton. Namun, meskipun lahir dalam keluarga bangsawan, Pangeran Diponegoro lebih dekat dengan rakyat biasa daripada dengan kehidupan mewah kerajaan. Karakter dan pandangan hidupnya terbentuk sejak dini. Ia diajarkan tentang nilai-nilai keagamaan, kebudayaan Jawa, dan juga tentang pentingnya keadilan sosial. Disinilah nilai-nilai tersebut mulai tertanam dalam dirinya, dan kelak menjadi landasan perjuangannya dalam menentang penjajahan. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Diponegoro mulai merasa bahwa kerajaannya tidak lagi melayani kepentingan rakyat. Setelah ayahnya wafat pada 1812, takhta Yogyakarta jatuh ke tangan adiknya, Sultan Hamengkubuwono IV yang lebih tunduk kepada Belanda. Ini adalah titik balik bagi Diponegoro. Ia merasa bahwa kerajaan lebih mengutamakan kepentingan Belanda daripada kesejahteraan rakyatnya. Ditambah lagi, kebijakan Belanda yang semakin memperparah penderitaan rakyat dengan pajak yang tinggi dan pengambil alihan lahan, membuatnya semakin yakin bahwa satu-satunya jalan adalah melawan Belanda, meskipun itu berarti harus melawan kerajaan sendiri. Pada tahun 1825, setelah bertahun-tahun mengumpulkan dukungan dari rakyat dan menyusun strategi, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk mengangkat senjata dan memulai perlawanan terbuka terhadap Belanda. Perang Diponegoro atau Perang Jawa dimulai pada 20 Juli 1825 dan berlangsung hingga 1830. Namun, yang membuat perang ini begitu luar biasa adalah taktik yang digunakan oleh Diponegoro. Beliau tidak mengikuti cara konvensional dalam berperang. Tidak seperti pasukan Belanda yang lebih terlatih dan bersenjata lengkap, Diponegoro mengandalkan pasukan gerilya yang cerdik. Pasukan ini yang sebagian besar terdiri dari petani dan rakyat biasa memanfaatkan medan hutan dan pegunungan untuk menyerang secara tiba-tiba dan kemudian menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, Diponegoro dan pasukannya meraih sejumlah kemenangan besar. Salah satu yang paling terkenal adalah saat mereka berhasil mengalahkan Belanda di Magelang pada 1826. Namun, Belanda yang mulai terdesak akhirnya menggunakan taktik yang lebih brutal. Mereka mulai menyerang desa-desa yang dianggap menjadi basis perlawanan Diponegoro, membakar rumah-rumah dan membantai warga tak berdosa. Namun, meskipun terus bertempur, takdir akhirnya menghampiri Pangeran Diponegoro. Pada tahun
1830, setelah bertahun-tahun berperang, Belanda berhasil menjebak Diponegoro. Mereka mengundangnya untuk berdialog, namun begitu ia datang, ia ditangkap dan dibawa ke Batavia atau sekarang yaitu Jakarta. Kemudian diasingkan ke Manado. Meski ditangkap dan diasingkan, semangat perlawanan Pangeran Diponegoro tidak pernah padam. Beliau tetap dihormati oleh rakyat Jawa sebagai simbol perjuangan. Meskipun di pengasingan, Diponegoro terus memelihara martabatnya. Ia wafat pada 8 Januari 1855 di Manado, jauh dari tanah kelahirannya. Walaupun Diponegoro tidak menyaksikan kemerdekaan Indonesia, semangatnya tetap menginspirasi banyak orang. Beliau menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, dan perjuangannya membuka mata banyak orang tentang pentingnya kemerdekaan. Monumen yang dibangun untuknya di Yogyakarta adalah simbol bahwa jasa-jasanya akan selalu dihargai. Nama Pangeran Diponegoro akan selalu dikenang sebagai pejuang sejati yang menolak penindasan dan sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kesimpulannya, Pangeran Diponegoro bukan hanya seorang pahlawan besar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga simbol keteguhan dan kecerdikan dalam perjuangan melawan penindasan kolonial. Lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta, Diponegoro tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang penuh dengan ketidakpuasan terhadap pengaruh Belanda yang semakin besar. Dari masa kecilnya, beliau belajar banyak tentang keadilan, agama, dan kebudayaan yang kemudian membentuk pandangan hidupnya yang sangat menentang penjajahan. Keputusan Diponegoro untuk melawan Belanda bukan hanya dipengaruhi oleh kebijakan mereka, tetapi juga oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh kerajaan Yogyakarta sendiri yang lebih memilih tunduk pada Belanda daripada melindungi rakyatnya. Dengan kepemimpinan yang luar biasa, ia mengorganisir pasukan gerilya yang sukses melawan pasukan Belanda, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Perang Jawa yang dimulai pada 1825 menjadi perlawanan terpanjang dan paling berdarah di Indonesia, dengan Diponegoro memanfaatkan taktik gerilya yang mengubah medan perang. Meskipun akhirnya tertangkap pada 1830 dan diasingkan ke Manado, semangat juangnya tetap hidup dan dihormati oleh rakyat. Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855, jauh dari tanah kelahirannya, namun warisan perjuangannya tetap menginspirasi generasi demi generasi. Keseluruhan perjalanan hidup Pangeran Diponegoro menunjukkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dimulai jauh sebelum Proklamasi 1945, dan perjuangan itu melibatkan tokoh-tokoh seperti Diponegoro yang mempertaruhkan segalanya demi bangsa dan tanah air. Keberanian dan dedikasinya untuk rakyat Indonesia menjadikannya salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah negeri ini. Sebagai penutup, kisah Pangeran Diponegoro mengajarkan kita tentang keberanian, keadilan, dan keteguhan hati dalam menghadapi penindasan. Semangat perjuangan beliau masih relevan hingga saat ini, mengingat betapa pentingnya menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara dari ancaman luar maupun dalam. Semoga kisahnya tetap menjadi sumber inspirasi bagi kita semua.